Kita mulai aja ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum pernah nyambung teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum belajar, berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba yang sudah masuk Zoom meeting, fotonya diliatin ya. Videonya diaktifin. Videonya diaktifin ya. Ini nggak mau. Pelajaran pertama, jam pertama ini Budi Pekerti dulu ya, baru nanti disambung sama guru kelasnya. Kalian untuk Dwi Andanari sama Sri Mulyani, tolong videonya aktifin ya. Videonya aktifin. Nah, kalian buka buku Budi Pekertinya. Buka buku Budi Pekerti. Ayo, buka bukunya, buku paket dan buku tulisnya disiapkan. Pulpen, alat-alat sekolahnya disiapkan ya. Ayo tolong speakernya dimatiin, jangan berisik. Nah, sekarang buka buku Budi Pekertinya, kelas 6, halaman 13. Ayo buka bukunya halaman 13. Rizky, ya Allah, Rizky. Nah, Bu Guru mulai ya. Sekarang kita sudah memasuki pelajaran 2, menghargai keragaman demi keutuhan Republik Indonesia. Nah, sebelum belajar ke materi Budi Pekerti ini, kalian sudah baca buku belum? Ayo, Bu Guru tanya, udah baca buku belum di rumah? Jangan belajar jarak jauh nggak baca buku ya. Tetap buku mah harus dibaca. Apa itu yang dimaksud keanekaragaman? Ayo. Nah, di sini kalian buka buku halaman 14. Keanekaragaman di Indonesia. Kata keanekaragaman berasal dari dua kata, yaitu aneka dan ragam. Aneka dan ragam. Kemudian digabung dan yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Indonesia adalah negeri yang multikultur, artinya terdiri dari banyak unsur, baik suku bangsa, bahasa, warna kulit, termasuk juga agama. Nah, adanya suku bangsa yang berbeda-beda adalah keanekaragaman. Adanya bahasa daerah yang berbeda-beda adalah keanekaragaman. Adanya agama yang berbeda-beda adalah keanekaragaman. Di sini kita di Indonesia, kok masih nanya pelajaran apa? Tadi Bu Guru bilang, Budi Pekerti dulu. Baru dilanjut tema sama Pak Hilman. Budi Pekerti halaman 14 dan 15. Ayo buka bukunya. Yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Sudah Bu Guru awali, sudah dimulai. Nah, di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik, jumlah suku bangsa di Indonesia yaitu 1.340 suku bangsa yang hidup di Indonesia. Nah, coba dari segi agama, di Indonesia terdapat 6 agama. Siapa yang tahu? Di Indonesia itu ada 6 agama. Ayo. Siapa yang tahu 6 agama itu apa aja? Ayo, ada agama apa aja di Indonesia? Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Buddha,
Hindu, dan Konghucu. Iya. Dari segi agama itu ada 6. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, itu keanekaragaman di Indonesia. Nah, ada keanekaragaman agama, budaya, ras, dan yang lainnya. Yang B, prinsip hidup dalam keanekaragaman. Ayo, prinsip hidup dalam keanekaragaman. Nah, di sini ada 3 prinsip. Itu prinsip berbeda itu biasa, plural is usual. Yaitu bahwa kemajemukan adalah hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan ataupun dipertentangkan. Prinsip kesetaraan dalam perbedaan equal is usual, yaitu pandangan bahwa semua kelompok yang ada sebagai mitra teman. Karena itu semua setara meskipun berbeda agama dan suku agama. Nah, itu prinsip kesetaraan dan perbedaan. Yang C, prinsip sahaja dalam keragaman. In diversity, yaitu sikap moderat, menengah, adil, yang membuat kita menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak dalam menyikapi keragaman. Nah, di situ ada prinsip hidup dalam keanekaragaman. Bagian B. Tolong di-unmute dong, Ajam. Biar nggak berisik ya. Yang B, menghargai keanekaragaman. Ini keanekaragaman. Setelah kita mengetahui bahwa perbedaan dan keanekaragaman merupakan sebuah kenyataan dalam kehidupan, maka yang harus kita lakukan adalah menyikapi keragaman tersebut dengan wajar dan bijaksana, sehingga anugerah berupa perbedaan tersebut dapat menjadi berkah bagi kehidupan bersama. Nah, di sini mengakui keberagaman. Bagian A itu diantara sikap kita dalam menghargai keragaman di negeri kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui keberagaman. Di mana kita berada, yang kita temukan adalah perbedaan dan keberagaman dari masalah yang paling kecil sampai yang besar. Nah, di sini berarti mereka berbeda bangsa dengan kita. Ada juga wisatawan domestik, yaitu wisatawan dalam negeri, tetapi mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Ada yang dari suku Jawa, Sunda, Batak, Ambon, dan suku bangsa lain di Indonesia. Ini termasuk keberagaman. Di sini ada yang dari suku Batak atau Ambon. Ada yang dari Batak atau Ambon, ini dari Sunda, Jawa. Jawa, Oh, Sunda, Bu. Jawa, Sunda. Ya, kebanyakan kita Jawa dan Sunda ya. Batak, Ambon jarang ya. Nah, di situ kita berbeda-beda suku. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua ya. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang B, toleran terhadap perbedaan. Nah, toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerar, yang artinya menanggung atau menahan, sedangkan maknanya secara luas yaitu tetap membiarkan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan itu karena mengakui hak kebebasan setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Nah, dalam masyarakat majemuk, toleransi merupakan syarat bagi kehidupan damai dan rukun. Nah, itu toleransi. Toleransi
terjadi justru karena adanya perbedaan prinsip, menghargai prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri, itulah toleransi. Nah, dari pengertian toleransi ada yang mau ditanyakan? Itu toleransi terhadap perbedaan ya. Yang C, berprasangka baik. Nah, apa itu berprasangka baik? Nah, kita perlu menunjukkan sikap positif dan berbaik sangka dalam berinteraksi berhubungan dengan sesama manusia. Berprasangka baik atau baik sangka kepada sesama manusia berarti tidak mudah memvonis atau menuduh orang lain. Nah, kalian jangan sampai berprasangka buruk, harus berprasangka baik dulu terhadap teman. Jangan asal menuduh. Nah, menuduh atau memvonis orang lain melakukan sesuatu yang tidak baik. Orang yang berprasangka baik akan mengedepankan asas praduga tak bersalah jika terjadi masalah dalam kehidupan bermasyarakat, sampai ditemukan bukti bahwa orang tersebut bersalah oleh pihak yang berwenang. Nah, oleh karena itu, tidak boleh menuduh orang lain kalau tidak ada buktinya. Nah, kebanyakan di Indonesia, kebanyakan menuduh, dia tidak mempunyai buktinya. Kita harus berprasangka baik dulu. Nah, di sini ada contoh gambarnya bermain bola. Coba kalian bisa nggak menyebutkannya bagaimana cara berprasangka baik? Menyebutkan dari gambar yang ada di buku tentang bermain bola. Ayo, halaman 17 yang belum buka bukunya. Bagaimana kalian bisa mencontohkan dari gambar tersebut? Halaman 17 budi pekerti ya, bukan tema. Budi pekerti. Belum dibagi ini, Bu. Budi pekerti nggak ada deh. Budi pekerti nggak ada. Nggak ada budi pekertinya, Bu. Oh, Ada budi pekerti, Bu. berarti kamu nggak dapat. Ya. Ayo yang bisa mencontohkan dari halaman 17 gambar berprasangka baik anak-anak lagi bermain bola. Bagaimana mencontohkannya? Ayo, siapa yang bisa? Ya. Ayo yang perempuan atau yang laki-laki bisa mencontohkan. Kalau tidak ada, Bu Guru lanjutin lagi ya. Nah, di sini ada anak-anak bermain bola. Nah, tindakan menghukum orang lain dengan cara kita biasa disebut dengan main hakim sendiri. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau kalian tidak mempunyai bukti, tidak boleh memain hakim sendiri. Meskipun kita melihat dengan jelas seorang memasuki rumah dan mencuri, yang harus kita lakukan adalah melapor kejadian tersebut kepada pihak berwajib atau polisi untuk diproses dan diberikan sanksi hukum sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Nah, di sini bagian D, solidaritas sosial. Apa sih yang dimaksud dengan solidaritas? Ayo, siapa yang tahu solidaritas itu apa? Ayo, masa kalian nggak tahu solidaritas itu apa? Ayo, kalian pernah bilang, ah nggak solidaritas kamu. Nah, itu apa solidaritas? Siapa yang bisa mencontohkan? Yang menjelaskan solidaritas itu apa? Ayo, masa kalian nggak tahu? Ah, nggak solider nih, bahasa gaulnya ya. Ah, nggak solider nih kamu. Atau solidaritas. Ayo, apa ya solidaritas? Siapa yang bisa menjelaskan solidaritas? Yang bisa mengartikan apa itu solidaritas? Ayo. Apa solidaritas? Ayo, siapa yang mau menjelaskan tentang solidaritas sosial atau solidaritas aja deh? Rasa tanggung jawab sosial untuk saling peduli, saling berbagi, dan saling berkorban untuk kepentingan bersama. Ya, solidaritas itu rasa tanggung jawab, saling peduli, saling berbagi. Nah, kalau teman kalian tidak seperti itu berarti tidak solidaritas ya. Nah, saling tanggung jawab. Ketika kita
mempunyai atau kita mempunyai masalah atau yang lainnya, kita harus bertanggung jawab. Nah, itu contoh rasa tanggung jawab sosial untuk saling peduli, saling berbagi, saling berkorban untuk kepentingan bersama. Solidaritas. Di sini, dalam hidup bermasyarakat, seorang anggota masyarakat tidak akan dapat merasa aman dalam kesendirian tanpa ikatan dan solidaritas sosial. Masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, gangguan keamanan, bencana alam, dan masalah sosial lainnya memerlukan solidaritas sosial sebagai solusi. Nah, kita ini hidup bermasyarakat, kita harus solidaritas sosial. Kita harus saling berkorban, saling sesama, saling membantu. Nah, itu solidaritas sosial. Masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, gangguan keamanan, bencana alam, dan masalah sosial lainnya memerlukan solidaritas sosial sebagai solusi. Nah, tanpa memandang suku, bangsa, agama yang mungkin berbeda. Kalau kita solidaritas, kita tidak memandang suku, agama, sosial. Nah, walaupun berbeda-beda, kita akan bersolidaritas. Nah, dalam ajaran agama apapun, tolong-menolong adalah perbuatan baik yang perlu dibiasakan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dalam agama tertentu, umatnya dianjurkan untuk berlomba-lomba untuk menjadi orang yang baik bagi sesama, dengan cara memperbanyak memberi manfaat kepada sesama. Oleh karena itu, mari kita berlomba untuk peduli kepada sesama agar menjadi yang terbaik untuk merawat keragaman dalam hidup bermasyarakat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mereka pada malu-malu. Ada. Kalau tidak ada, Bu Guru lanjutin lagi ya. Bagian E. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau enggak, bagian E. Anti kekerasan. Kehidupan masyarakat majemuk perlu dijaga juga dengan sikap anti kekerasan. Kekerasan menurut WHO bisa secara fisik maupun psikis, yaitu jiwa. Tindakan halaman 19 Budi Pekerti, jangan salah lihat ya. Sekarang guru kalian lelaki, ini Budi Pekerti. Bidang. Tindak kekerasan juga bisa ditunjukkan kepada diri sendiri maupun orang lain. Nah, kekerasan yang bersifat fisik bisa membentuk tindakan yang dapat menimbulkan kematian atau sekedar melukai. Benar atau tidak? Benar. Ya. Kalau kekerasan pasti akan melukai diri sendiri ataupun orang lain. Kekerasan psikis bisa merupakan ancaman yang dapat membahayakan psikis, seperti rasa takut, trauma, atau dampak kejiwaan yang lebih berat. Nah, ketika kamu mendapat kekerasan psikis, pasti kamu merasa lebih takut, trauma. Benar atau tidak? Ya, pasti kita takut, trauma melihat seseorang yang pernah melukai kita. Yang F, cinta damai. Siapa yang cinta damai? Ya. Kedamaian adalah kondisi yang dirindukan oleh setiap manusia yang masih bersifat fitrah kemanusiaannya. Nah, kalau damai, hati itu tentram, ya. Tidak ada permusuhan. Kalau damai itu pasti tidak ada permusuhan. Nah, dalam suasana damai,
manusia dapat melakukan semua kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kita damai, manusia melakukan semua kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat. Mau di rumah, mau di luar, di lingkungan, dan sebagainya. Suasana damai sering dinodai dan dirusak oleh sikap-sikap individualis. Nah, mau menang sendiri, merasa paling benar, dan sebagainya. Oleh karena itu, suasana damai harus dipertahankan dengan sikap positif seperti mengalah, lapang dada, dan toleran. Nah, coba kalian lihat di buku, itu contoh sikap cinta damai. Nah, mereka cinta damai. Gambarnya saling apa nih? Kedua gambar ini. Nah, bersalaman, apalagi berpelukan. Itu cinta damai. Tidak ada saling bermusuhan. Nah, sekarang bagian G. Bagian G. Pemaaf dan lapang dada. Pemaaf dan lapang dada. Coba ini yang OVO siapa ya? Tolong speakernya dimatiin, unmute. Di-unmute ya, jangan berisik. G. Pemaaf dan lapang dada. Memaafkan dan memberi ampunan berarti melupakan semua serangan kejahatan dan kesalahan yang dilakukan orang lain, baik secara sengaja ataupun tidak, terutama pada saat orang yang terjolimi mampu membalas dendam. Nah, kalau kalian terjolimi, kalian akan membalas dendam tidak? Nah, Allah menegaskan hal tersebut secara eksplisit, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang jolim. Itu ada Quran surat Al-Syu'ah 42 dan 40. Yang dimaksud berbuat baik dalam ayat di atas ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Allah mengampuni dan pemaaf. Muhammad sang Rasul adalah manusia yang berjiwa besar, memilih memberi maaf di saat punya kesempatan dan kemampuan untuk balas dendam. Allah aja mempunyai maaf, masa kita tidak? Kan? Kalau kita terjolimi, kita disakiti, biarkan saja, nanti Allah yang akan membalas. Di sini tidak, kebanyakan pada dendam. Karena yakin itu yang baik untuk mewujudkan dan perdamaian. Semestinya berjuang keras melawan nafsu angkaranya untuk bisa menjadi pemaaf, karena tidak ada perdamaian tanpa pemaafan. Nah, yang terakhir bagian D, hikmah keanekaragaman. Hidup dalam masyarakat berarti hidup bersama orang-orang yang berbeda-beda. Mungkin suku agama, bangsa, dan budaya. Kehidupan di dalam masyarakat yang beragam mengandung banyak pelajaran dan hikmah. Di antaranya, yang pertama, semakin yakin bahwa perbedaan adalah pemberian Tuhan, bukan rekayasa manusia. Yang kedua, semakin dewasa dalam bersikap. Yang ketiga, semakin kaya dengan pengetahuan budaya orang lain. Dan yang terakhir, semakin menghargai keragaman dan perbedaan. Nah, itu hikmah keanekaragaman. Dari pembahasan menghargai keragaman demi keutuhan Republik Indonesia, pelajaran 2 ini ada yang kalian mau bertanyakan?
ada yang mau ditanyakan tidak dari pembahasan ini? Kalau tidak ada, Bu Guru akhiri, nanti Bu Guru kasih tugas. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh kalian kerjakan halaman 21 bagian 1 dan 2 sampai 22. Sikapu. Ayo sudah tahu yang sikapu? Halaman 21 bagian sikapu dan memberi tanda centang. Dari centang. Ya, sudah bisa dipahami. Nah, kalau sudah pembelajaran atau pembahasan hari ini Bu Guru akhiri, kalian kerjakan ya yang tadi Bu Guru kasih tugas. Bagian 1 dan bagian 2 ya, Bu? Ya, yang sikapku. Dan tuliskan sikap dan perilaku kalian sebagai orang yang optimis setelah mempelajari materi tersebut. Dan yang kedua, beri tanda centang. Sudah paham? Nah, kalau sudah, Bu Guru akhiri ya pembelajaran berupa kartu ini. Nanti kalian lanjut sama Pak Hilman ya pembelajaran selanjutnya. Kalau sudah kalian kerjakan, kirim ke grup ya, ke grup DP. Nanti Bu Guru share lagi tugasnya yang tidak punya bukunya ya. Nah, Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.